Tinkercad. Saya berikan sekarang contoh penggunaan bagaimana menghitung RPM satu motor. Di Tinkercad ini kalian cukup login dengan akun Google. Ini saya sudah login. Terus kalian ke sirkuit, create new circuit. Oke, set saja encoder. Ada dua jenis. Saya ambil yang ada motornya ini, yang warna putih berwarna-warni ini. Saya ambil ini karena PPR-nya ada diketahui. Yang ini belum diketahui, saya searching, tidak tahu PPR-nya berapa. Yang ini diketahui PPR-nya. Oke. Nah, kalau di Tinkercad ini mensimulasikan salah satu jenis encoder, tipenya adalah NPN, oscilloscope. Baterai atau power supply. Nah, ini ada power supply, motor positif, kemudian encoder power. Nah, encoder power kita beri tegangan ke kutub positifnya power supply. Kemudian ini channel A, ini channel B. Ini encoder groundnya kita masukkan ke ground, kabel ke ground. Ini kita beri warna kabelnya, kabel merah, ini kabel hitam. Oke, kalau tadi di Proteus kita masukkan di channel A, mana ya? Salah satu channel ini misalkan channel A wes. Kita masukkan di channel A. Tadi bisa ya langsung keluar. Ini groundnya. Ini datanya, saya ambil data warna biru. Nah, kalau di sini sudah rata, enggak ada, belum diberi tegangan ya motornya, sorry. Motornya pakai baterai 9 volt wes. Baterai ini negatif, baterai di sini. Meskipun motornya sudah berputar, tapi di osiloskop tidak menunjukkan satu gerak pulsa sama sekali. Nah, itu perlu diberi tadi apa? Diberi resistor dulu di masing-masing channel. Resistor. Resistor menuju VCC, satunya ke outputnya. Ini ke VCC, ini VCC-nya. Nah, satunya ke output. Outputnya ini tadi. Nilainya itu sebesar range-nya 100 ohm hingga 447 ohm.
470 ohm. Sorry. Saya beri di tengah-tengah 20 ohm. Ada sinyalnya mikrosecond. Nah, ada sinyalnya. Jadi ini mensimulasikan salah satu jenis encoder dengan tipe open collector. Oke. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Saya akan di sini mensimulasikan penggunaan rotary encoder yang bisa kalian implementasikan dengan microcontroller yang murah, misalkan dengan Arduino. Saya simulasikan, kita tata dulu. Oke, kita tata dulu, osiloskopnya jelas, sudah ada sinyalnya. Oke, kita tata, ambil Arduino. Di Arduino Uno yang bisa digunakan untuk membaca encoder itu hanya pin 2 dan pin 3. Pin 2 dan pin 3 saja. Kalau di Arduino Mega dan seterusnya yang lebih tinggi itu banyak yang bisa digunakan. Kalau Uno hanya 2 dan 3. Berarti ini hanya bisa digunakan untuk 2 motor. Kalau menggunakan Arduino Uno, 2 motor dengan encoder ya masing-masing. Misal channel A saya hubungkan ke pin 3. Pin 3. Kemudian channel B sebagai hanya menunjukkan dia positif atau negatif di pin 4. Ya, pin 4. Masing-masing tadi diberi resistor. Ini saya record ya, saya record, nanti saya upload. Nah, ini juga ini saya record. Oke, sudah masing-masing di plus, kemudian di datanya ini di pin 2 ini datanya saya beri warna biru. Ini juga bawa mouse enggak ya? Oke, bawa mouse. Masukkan. Oke, nah sudah. Ini encoder supply-nya 5 volt. Arduino bekerja di 5 volt, maka supply ini kita setting 5 volt. Sudah. Nah, ada satu supply lagi untuk mensuplai putaran motornya, positif ke positif, negatif ke negatif. Ini saya beri kuning, kemudian yang ini hitam. Oke, hanya seperti ini untuk membaca encoder pin 3 dan pin 4. Nah, berikutnya kita buka ke codingnya, kode, terus pilih ke teks.
continue. Kita setting pin 3 dan pin 4 nya itu sebagai input. Static integer. Pinnya tadi ada pin 3 dan pin 4. Pin encoder A. Pin encoder A itu di mana ini? Encoder A tadi di 3. Kemudian pin encoder B itu di 4. Nah, kita mau menghitung RPM ya. RPM tipe datanya float RPM. Kemudian kita, karena tadi basisnya menghitung pulsa, berarti ada pulsanya. Kemudian RPM itu ada waktu untuk menghitung, namanya rotation per menit, berarti ada satu interval waktu yang digunakan untuk menghitung. Waktunya kemudian ini last time. Oke, pin A dan pin B kita buat sebagai input. Pin encoder A input, kemudian pin encoder B juga sebagai input. Nah, untuk menghitung pulsa di Arduino Uno kita gunakan metode interrupt. Jadi ketika ada perubahan dari high ke low atau low ke high, dia baru counter ya. Dia baru counter. Gunakan attach interrupt. Yang bisa digunakan untuk interrupt itu adalah pin 3 dan pin 2 ya, pin 3 dan pin 2. 3 dan 2. Ini yang digunakan 3. Jadi untuk counting hanya di 3. 4 kemarin hanya mengecek apakah direksinya CW atau CCW. Attach interrupt digital pin to interrupt. Yang digunakan adalah A. Jadi ketika ada perubahan sinyal, dia akan memanggil satu fungsi. Kalau saya beri nama fungsinya adalah callback interrupt. Nah, berikutnya, nah inilah yang settingan yang perlu diperhatikan. Ada dalam interrupt itu ada settingan rising, kemudian ada falling, kemudian ada any change, kemudian ada high, ada low. Bedanya adalah rising itu menghitung jika ada perubahan dari low ke high. Hanya di sini perubahan dari low ke high itu rising. Falling kebalikannya, perubahan dari dari high ke low. Ini falling, ini rising. Kalau any, keduanya ini dipakai any change. Kalau high hanya high saja.
Kalau low saja. Jadi di sini bisa menggunakan dua, baik rising ataupun falling. Misalkan rising. Nah kita buat tadi ya callback interrupt. Jika ada perubahan dari low ke high atau rising, dia mengeksekusi ini. Berarti kalau ada perubahan low ke high, kita counternya plus misalkan. Jika ada ini, maka pulsanya menambah tadi misalkan. Pulsanya ditambah. Nah, sudah. Jadi jika ada perubahan rising, maka dia menambah pulsanya satu per satu ya. Ini maksudnya nambah pulsa ditambah satu ya. Setiap ada perubahan itu pulsanya tambah satu tambah satu. Oke. Nah, bagaimana ngitung RPM? Kita menghitung RPM itu rumusnya RPM sama dengan jumlah pulsanya dikali 60 dikali, kalau menghitungnya setiap milisecond itu dikali 1000. Catatan 1000 ini jika menghitungnya tiap milisecond. Iya, rumusnya ini rumus ini digunakan jika menghitungnya tiap milisecond dibagi dengan pulsa dikali 60 karena RPM menit. Ini menghitungnya tiap milisecond berarti dikali 1000. Kalau menghitungnya tiap second tidak perlu kali 1000 ya. Ini di sini saya menghitungnya tiap milisecond dikali 1000 dibagi dengan PPR-nya. Kalau ada motornya ada gearnya, gear reduction-nya ya, ini kali gearnya dikali PPR-nya dikali dengan waktunya, time-nya. Ini rumus RPM di sini. Oke, kita buat waktu dulu. Kita buat waktu delta time Arduino. Di Arduino itu dia ada menghitung waktu setiap milisecond, mikrosecond. Ini saya gunakan milisecond. Setiap milisecond. Jika ini misalkan menghitungnya setiap 50 milisecond, 40 milisecond, jika delta time-nya misalkan saya gunakan 50 milisecond nih. Setiap 50 milisecond menghitung RPM. Setiap 50 milisecond menghitung RPM. Ya,
time sama dengan 0. RPM tadi, RPM adalah jumlah pulsanya, puls dikali 60,0 dikali 1000 dibagi gearnya dikali PPR-nya, kemudian dikali waktunya. Nah, kita menghitung tiap 50 milisecond, ini timestamp-nya. Jika setiap 50 milisecond, maka if ini dieksekusi, maka di sini timestamp-nya adalah delta time. Nah, setelah dihitung pulsnya kita nolkan kembali, ya, karena menghitung kecepatan bukan sudut. Kalau sudut pulsnya tidak perlu dinolkan, kalau kecepatan dinolkan kembali agar setiap 50 milisecond dia menghitung selama 50 milisecond berapa sih jumlah pulsanya. Kalau pulsanya banyak berarti kecepatannya tinggi, kalau pulsanya sedikit berarti kecepatan rendah. Di Tinkercad motor yang putih ini tadi saya searching rasio giginya itu 27. Kemudian dia mengeluarkan 12 pulsa setiap satu rotasi. Berarti PPR-nya 12 ya. Satu rotasi hanya 12. Oke. Seperti ini sudah cukup untuk menghitung RPM. Kita monitor dulu, ini monitor untuk memonitoring monitor. Ini saya print serial. Yang kita print adalah RPM-nya. Kita compile. P-nya kecil seperti print. Oke, sudah. Oh, ini 0 volt, harus kita gerakkan dulu. Motor positif. Loh, dua power supply kok enggak mau. Saya ambilkan ini 2 power supply enggak mau. Kebutuhan encoder itu 5 volt. Saya ambilkan 5 voltnya dari Arduino ini, 5 volt. Ada pin 5 volt. 5 volt ambilkan dari Arduino. 5 volt. Kemudian groundnya saya ambilkan juga dari Arduino. Nah, ini mau bergerak. Kita cek berapa RPM-nya. Ini RPM-nya keluar ini
Kalau yang gearnya 27, gear 27 spesifikasi 27 itu di 313 ini. Motor dengan 313 ini gearnya 27. Kalau 437 ini gearnya 19. Seterusnya saya enggak hafal. Ini 13. Nah, di motor ini keluar 295 ya. 295 rpm, ini 292, 296, kadang naik, kadang turun. RPM-nya keluar. Kalau dilihat ini grafiknya ya naik turun di 295, 296. Karena resiko pulsa PPR kecil itu seperti ini. Resiko PPR kecil karena tidak rapat pulsanya. Idealnya itu menggunakan PPR yang besar, tapi bisa diakali kok, bisa diakali. Ini metode yang digunakan ini adalah frekuensi base, menghitung setiap 50 milisecond, menghitung tiap timestamp. Jadi jenis pengukuran encoder dengan metode frekuensi base. Ada nanti time base, jadi dua jenis. Yang ini yang kita praktekkan ini adalah jenis pengukuran frekuensi base, menghitung jumlah pulsa, menghitung jumlah pulsa tiap satu periode, tiap periode ya. Pulsa tiap periode. Ada lagi yaitu time base. Itu bukan menghitung jumlah pulsa, melainkan kalau tadi kan rotary encoder tadi bentuk pulsanya kan seperti ini. Kalau frekuensi base menghitung berapa dia racing. Oh, racing satu kali pulsnya tambah satu, tambah satu. Ini tambah satu lagi. Oh, ini tambah satu. Maka menghitungnya frekuensi jumlah pulsa yang keluar setiap satu periode. Nah, kalau time base itu menghitung ini. Berapa lama waktunya? Dari hike 1 atau racing yang pertama ke racing yang berikutnya ini, berapa lama waktunya? Kalau frekuensi kecepatannya tinggi, waktunya akan apa ini? Kecepatan tinggi kira-kira waktunya makin pendek atau lama waktunya singkat ya? Waktunya semakin singkat. Nah, kalau pelan ini semakin lama. Ada keuntungan masing-masing. Time base itu cocok untuk low PPR, sedangkan frekuensi base sangat cocok untuk high PPR. Oke. Nah, ini masih satu pulsa yang kita gunakan encoder A. Kita belum ngecek yang B. Codingan ini hanya satu. Ini codingan hanya untuk ngitung RPM sepeda motor ya, tanpa adanya minus. Misalkan saya balik, ini tadi muternya ke kiri ya, ini muternya ke kiri, itu plus. Kalau ini nggak ada minus ya, ini nggak ada minus berarti dibalik, motor DC-nya dibalik, kabelnya kita balik, yang positif ke negatif.
yang negatif ke positif. Jadi putar ke kiri atau counterclockwise. Nah, maka ini harusnya ke kanan. Tapi tetap plus ya di sini ngitungnya. Karena kita belum ngecek apakah B itu minus atau B itu plus. Kalau B high dia plus, kalau B-nya low dia minus. Nah, kita cek. Ini digital read encoder, pin encoder yang B kita cek. Nah, kita cek, kita kasih tanda-tandanya. Jika high maka pulse-nya P-nya kecil, kecil. Pulse-nya plus. Sebaliknya, maka selain kalau low maka pulse-nya min. Min, putar ke kanan min. Kalau putar ke kiri ini plusnya ke plus, minnya ke minus. Nah, udah minus, ini plus ya kebalikannya. Nah, kalau kita naikkan tegangannya, putarannya semakin tinggi. Di sini 571 rpm. Ya, ini bekerja di sekitar itu. Naik lagi tegangannya 700 rpm. Kalau pelan, RPM-nya semakin pelan. Nah, ini pelan. Ini codingan ini juga sudah bisa dipakai di hardware. Kalau servo, bedanya servo sudut itu kita tidak perlu menggunakan delta time seperti ini. Menghitung kecepatan itu kan menghitung terhadap waktu ya, kecepatan. Kalau posisi itu tidak terhadap waktu ya. Ya, nggak perlu adanya ya, nggak perlu ngitung waktunya. Ini dihitung setiap 50 milisecond atau dihitung setiap 100 milisecond. Kalau ngitung sudut motor yang bergerak ya hanya pulsanya saja. Jumlah pulsa dibagi PPR dikali 360. Jadi kalau pulsanya sudah 12 ya berarti dia 360. Kalau belum sampai 12 ya berarti belum 360. Lebih dari 12 ya lebih dari 360. Oke, nih
Oke, ini perbedaan frekuensi measurement dan period measurement. Kalau frekuensi base measurement, semakin tinggi RPM, semakin rendah tingkat errornya. Akan tetapi kalau time base atau period base itu semakin tinggi kecepatan, semakin tinggi errornya. Disebabkan oleh apa? Karena waktu pulsa tadi semakin kecil ya. Semakin sulit microcontroller misalnya untuk menghitung perbedaan antara racing yang pertama, racing kedua. Nah, maka period measurement itu saya katakan tadi cocok untuk yang low PPR, untuk low PPR. Sedangkan frekuensi base itu cocok untuk high PPR, semakin rendah. Ketika RPM-nya semakin tinggi atau jumlah pulsanya semakin banyak. Hal itu sudah saya bahas di tugas akhir saya di tahun 2014 atau 15. Dasar teorinya sudah saya pakai, frekuensi base measurement maupun period base measurement sudah saya bahas di dasar teorinya. Mix base measurement baru saya kutip, dasar teorinya saya kutip tapi tidak pernah saya gunakan. Baru saya gunakan, saya coba kemarin di yang terakhir ini hybrid. Idenya adalah mengambil yang tadi. Kalau di sini ini bisa kalian gunakan tugas akhir baik untuk idenya adalah ini. Ini kan ada titik pertemuan. Berarti ada titik kita switching antara di low RPM kita gunakan period base frekuensi sekian, RPM sekian saya switch ke frekuensi measurement. Jadi kan kita ambil errornya di sini. Ya. Tidak sampai misalkan kalau di low RPM kita ambil keuntungan period measurement, kemudian di high RPM kita gunakan frekuensi measurement. Itu adalah ide mix base. Nah, itulah kita baru bahas encoder saja. Kalau kalian menyelami sampai dalam, itu benar-benar tahu perbedaan antara keunggulan teknik-tekniknya dari pengukuran baik menggunakan frekuensi base maupun period base. Saya stop recordingnya.